Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun, masyayikh, para pimpinan yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim Lombok yang saya muliakan, alhamdulillah hadir para ketua cukup lengkap, tidak ada satupun yang kurang ini, termasuk Akhil Aziz Guru Mudzakkar bisa hadir. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, ya, menjauhkan atau melenyapkan penyakit yang sedang menjadi ujian bagi beliau. Begitu juga bagi semua kita di antara para asatidz yang sedang dalam keadaan kurang sehat, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga di tengah-tengah kita para pembina dan pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim, bapak-bapak kepala madrasah, ibu kepala madrasah, semua asatidz dan ustazat, para pembina, begitu juga jamaah majelis taklim Masjid Zakaria, semua asatidz dan ustazat, semua dai, doa, ya, baik yang berasal dari KNU Lombok Tengah, Lombok Barat, yang saat ini juga bisa hadir bersama kita. Semua anak-anakku, para santri putra maupun putri yang saya cintai, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hakim rahimakumullah yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah anugerahkan kepada kita rahmat, taufik serta hidayah. Hari Ahad pagi merupakan hari yang berkah bagi kita bersama. Kita hadir bersama di Sport Center Pondok Pesantren Nurul Hakim. Alhamdulillah, dalam rangka penutupan pekan pengenalan kepondokan bagi santri baru, yang sekaligus dirangkai dengan zikir dan doa untuk para pendiri muassis Pondok Pesantren Nurul Hakim. Ingin saya sampaikan secara singkat. Pertama, acara yang kita laksanakan ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah di mana Allah anugerahkan kepada kita bersama kekuatan iman, kekuatan ketakwaan yang insya Allah mudah-mudahan terus meningkat, sehingga kita setiap saat bisa berada di majelis ilmu pada saat-saat di mana majelis ilmu sedang dibuka. Begitu juga semua santri saat ini dalam keadaan sehat walafiat bersama kita bersama. Patut kita syukur kepada Allah. Begitu juga kita bersyukur kepada para pendiri Pondok Pesantren Nurul Hakim, muassis Pondok Pesantren Nurul Hakim, Tuan Guru Haji Abdul Karim, Tuan Guru Sofwan Hakim, bersama berbagai pihak kalangan yang memberikan dukungan, baik itu secara materi, moral maupun keilmuan. Para tuan guru kita terdahulu yang ikut serta membangun Nurul Hakim juga, alhamdulillah, kita wujudkan rasa syukur kita saat ini kepada semua beliau, termasuk yang ikut serta membangun dengan tenaga Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kita ingat betul bahwa man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita wujudkan kepada Allah, juga kita perlu wujudkan kepada para pendiri Pondok Pesantren Nurul Hakim. Kita ingin gembirakan beliau-beliau itu di alamnya, di mana beliau-beliau memang sudah berada di alam kubur, tetapi hakikatnya secara ruhiyah ia tetap bersama kita. Selama Nurul Hakim eksis, maka selama itu juga Tuan Guru Abdul Karim, Tuan Guru Sofwan Hakim, dengan semua yang mendukung pembangunan sejak awal, baik secara materi maupun tenaga, itu juga hidup dengan penuh rasa gembira di alamnya. Bahkan para ulama sepakat, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih wa awsaluhu tahta turabi ramimun. Jadi para alim ulama, Tuan Guru Abdul Karim, Tuan Guru Sofwan Hakim, dengan tuan guru kita yang lain yang ikut serta sejak awal, hidup terus, tidak pernah mengenal meninggal secara ruhiyah. Secara fisik, awsaluhu tahta turabi ramimun, memang berada di dalam tanah dan melebur menjadi tanah, tetapi ruhnya tetap bersama kita, hidup yang kekal. Sehingga beliau-beliau sudah menikmati apa yang sudah menjadi jerih payah beliau. Tinggal kita saat ini. Allah katakan dalam apa yang tadi kita baca bersama, antara lain, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Kamu bekerja keras menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu pasti akan menjumpai Allah, menjumpai hasil apa yang kamu pernah kerjakan dengan kerja keras tersebut. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang terus berbuat baik, mengembangkan berbagai macam amal saleh, maka dia akan diberikan hisab dengan hisab yang sangat-sangat mudah. Dia akan terima catatan amal dengan tangan kanan. Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis taklim, para dai, para santri, kita berada dalam kelompok yang difirmankan oleh Allah, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad, dan mari ini juga menjadi bagian dari yang kita hayati bersama. Ya Muhammad, kata Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, kamu hidup sesuai dengan maumu. Kitab sebenarnya tidak khusus untuk baginda Nabi. So bagaimana baginda Nabi, ia hidup terbimbing, ia hidup sebagai al-ma'sum, tidak akan tersentuh oleh dosa. Tetapi kitab Jibril itu sebenarnya adalah untuk kita. Ya Muhammad, kata beliau, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Untuk kita, silahkan kamu hidup semaumu, tapi ingat, di tengah-tengah kamu menjalani aktivitas kehidupan semaumu itu, suatu saat kamu akan mengalami kematian. Wa'amal ma syi'ta wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai apa saja yang kamu ingin cintai. Kamu cintai anak istri, kamu cintai harta benda, kamu cintai pangkat, kamu cintai segala-galanya, silahkan kamu cintai. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, satu saat kamu akan berpisah dengan dia. Terakhir Jibril katakan, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Hai Muhammad, kamu berbuat semaumu untuk kita. Hai umat, hai jamaah, berbuatlah semaumu, tapi ingatlah suatu saat kamu akan diberikan balasan oleh Allah. Kamu akan menjumpai apa yang sudah kamu perbuat itu.
Untuk itu saya ingin ajak kita bersama dalam kesempatan yang baik ini, wujudkan rasa syukur kepada Allah secara benar. Seorang ulama mengemukakan asyukru yubna ala khamsi khisalin. Syukur itu perlu diwujudkan dalam 5 hal. Bahkan dulu sampai tegas katakan, satu saja kurang dari 5 itu berarti kamu tidak bersyukur. Mari santri semua, baik santri putra putri, para asatidz yang ikut serta berkiprah di pondok pesantren, semua jamaah yang terus menyertai perkembangan pondok pesantren, mari kita semua keluarga besar pondok pesantren Nurul Hakim, kita wujudkan rasa syukur secara benar. Bagaimana wujud yang syukur secara benar? Pertama, kata ulama, khudu'us syakir lil masykur. Kita yang bersyukur semakin tunduk kepada Allah yang kita syukuri. Kita yang bersyukur kepada para alim ulama yang sudah mendahului kita, semakin kita tunduk berpegang dengan semua apa yang beliau ajarkan kepada kita. Ketundukan kita kepada agama, kepada ajaran Allah dan Rasul merupakan sebuah kenyataan syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada para alim ulama. Yang kedua, hubbus syakir lil maskur. Semakin kita cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada para alim ulama, cinta kepada pendiri Nurul Hakim, kepada semua yang berkiprah dan berjasa mengembangkan Nurul Hakim, kita cintai mereka. Begitu kita cintai mereka, maka yang harus ada pada kita adalah sana'uhu lahu. Kalau kepada Allah kita perbanyak zikir, kalau kepada baginda Nabi kita perbanyak selawat, kalau kepada para alim ulama, para tuan guru yang kita cintai itu kita puji dengan menjunjung tinggi, menjaga kehormatan dan menjaga keberlangsungan dari lembaga-lembaga yang ditinggalkan oleh beliau-beliau. Nurul Hakim merupakan tanggung jawab tidak sekedar pengurus Nurul Hakim, tapi semua keluarga besar. Begitu disebut keluarga besar Nurul Hakim, maka di situ ada pengurus, di situ ada kepala madrasah, di situ ada para asatidz, di situ ada jamaah yang terus menyertai perkembangan Nurul Hakim. Semua umat yang merasa melihat Nurul Hakim sebagai bagian daripada markas ilmu, markas perjuangan umat adalah keluarga Nurul Hakim. Jadi kita tempatkan memuji Allah dengan perbanyak zikir, kepada baginda kita perbanyak selawat, kepada para alim ulama kita jaga apa yang ditinggalkan. Yang keempat adalah ayat tarif ala jami'i ni'amih. Kita akui segala bentuk apa yang kita nikmati itu adalah berasal dari Allah. Begitu juga apa yang sedang kita nikmati dalam aktivitas kita sehari-hari, baik dalam pengajian, dalam pengajaran, dalam kaitan dengan talabul ilmi, itu merupakan bagian pengakuan kita atas nikmat yang ditinggalkan oleh para pendiri Nurul Hakim. Yang terakhir adalah alla yasta'milha fima yakrah. Jangan sampai menjadikan nikmat Allah sebagai sesuatu yang justru membuka peluang berbuat maksiat. Jangan memanfaatkan nikmat Allah untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama, dengan kehendak Allah dan Rasul. Kalau kelima hal ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Para santri, wujudkan rasa syukur dengan semakin meningkatkan belajar, baik malam hari, siang hari sesuai dengan ketentuan yang ada. Tingkatkan ibadah. Bagi kita bersama, mari kita bina Nurul Hakim secara bersama sehingga Nurul Hakim eksis sampai hari kiamat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hal yang bisa saya sampaikan.
atas nama pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hakim menyampaikan syukur setinggi-tingginya kepada semua asatidz, semua tokoh masyarakat, semua jamaah yang hadir saat ini, dan juga kepada semua anak-anakku, para santri, putra dan putri yang saya cintai. Demikian, semoga Allah selalu memberkahi langkah dan perjalanan kita bersama, dan Nurul Hakim semakin berjaya eksis sampai hari kiamat sebagai lembaga yang semakin besar. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.